apa yang bisa saya bantu ini? Oh iya. Mohon maaf sebelumnya Pak ya, saya datang sini pertama silaturahim. Kedua ya, sebenarnya kita sudah sering berbincang-bincang ya Pak. Cuma saya ada membutuhkan waktu khusus dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Sangat ada waktu untuk Bu Sri. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak ya. Jadi begini, saya ingin menyampaikan ada keluhan yang ingin saya sampaikan ke Bapak dan mungkin nanti Bapak bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya sebagai ya karena kita sesama tenaga pendidik di sini Pak ya. Iya. Jadi intinya bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya tersebut. Jadi sama-sama Ibu. Ya. Nanti kita coba sharing-sharing aja secara santai saja Ibu. Artinya ya Ibu bercerita ke saya pun bercerita. Tapi secara prinsip kira-kira apa rencana pertemuan ini sesungguhnya gitu biar enak yang diinginkan oleh Ibu. Oke, jadi kan gini Pak ya. Jadi rencana saya itu sebenarnya begini. Pertama yang tadi yang saya sampaikan bahwa saya punya permasalahan. Jadi saya sebagai wali kelas kebetulan baru 2 hari ini Pak ya, 3 hari dan hari ketiga ini yang saya lihat evaluasi saya terhadap kelas saya ini 2 hari kemarin, ini baru hari ini saya belum masuk karena masih dipegang guru mapel. Nah itu evaluasinya adalah ketika kemarin sedang gotong royong atau sedang mempersiapkan kelas, itu siswanya kurang aktif. Hanya memang ada anak yang sangat aktif itu tapi 25% Pak. Tapi selebihnya 75% rata-rata kalau tidak saya tunggui gak dikerjakan. Kalau nyapu ya gak nyapu kalau gak disuruh Pak. Gitu. Jadi sebelum kita lanjutkan ke konteksnya Bu, jadi harapan Ibu apa itu? Sebenarnya kalau harapan dan tujuan saya itu pengennya ya anak-anak itu ngerti tanggung jawabnya gitu Pak. Ngerti tanggung jawabnya, iya oke. Jadi kira-kira ukuran keberhasilannya apa itu Bu? Kalau ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilannya itu ya bagaimana siswa yang awalnya hanya berpangku tangan menunggu temannya lalu berinisiatif untuk ikut membantu bisa mengerjakan semuanya kelas. Secara antusias bersemangat bersama-sama. Benar ya. Jadi kalau selama ini yang terjadi di kelas Ibu itu apa dalam 2 hari ini sebenarnya? Ya ini, jadi yang selama ini terjadi itu begini Pak. Jadi yang terjadi awalnya memang Bu mau kita sekarang karena masih di awal boleh nggak pakai kelas Ibu, pakai jam Ibu karena saya kan guru mapel juga di kelasnya. Awalnya ya saya pikir inisiatifnya luar biasa. Oke silahkan dipakai kelas Ibu nggak apa-apa, jam Ibu boleh dipakai. Tapi kerjakan beneran ya gitu. Jangan bukan berarti kalian malah ke kantin atau apa. Tapi saya tidak meninggalkan, saya tetap di kelas. Awalnya memang ada beberapa memang tadi yang saya sampaikan 25% langsung sergap Pak. Cepat seset. Tapi 75% tadi masih duduk manis menunggu loh. Masih dengan santainya. Saya sampaikan akhirnya ada sedikit kata-kata saya yang untuk pemantik mereka, jika tidak dimulai kita belajar. Tidak usah perbaikan kelas, tidak usah kita renovasi ada kelas. penguatan penekanannya. Iya, penekanannya begitu. Akhirnya mereka ayo cepet gitu. Nah, itu Pak itu yang saya lakukan. Oke. Terus kan Ibu mulai tahu kan situasi anak-anaknya gitu. Kira-kira dari apa yang Ibu lakukan itu kalau kita pakai skala gitu ya, skala 1 sampai 10. Kira-kira Ibu ada di posisi mana itu? Berdasarkan kekuatan Ibu, apa kemampuan Ibu dalam 2 hari ini mengenal anak-anaknya. Iya. Jadi kalau berdasarkan 2 hari ini kekuatan yang saya lakukan ya pertama karena saya kebetulan wali kelasnya, otomatis saya punya kekuatan dari awal. Memang di hari pertama itu saya sudah pengenalan walaupun sudah kenal karena ini sudah kelas 11 Pak ya. Jadi pengenalannya adalah bahwa Ibu punya cara begini, memanajemen kelasmu begini. Tapi inti poinnya adalah bagaimana kita di kelas ini sama-sama merasa nyaman. Kamu nyaman di kelas, Ibu nyaman di kelas, dan semua guru mapel. Tujuan saya adalah membuat seluruh guru mapel yang masuk di kelas saya sebagai wali kelasnya tersebut itu merasakan kenyamanan. Karena ketika nyaman maka guru tersebut bisa menyampaikan pelajarannya dengan baik dan murid pun menerima pelajaran tersebut dengan baik. Jadi kalau pakai skala misalnya tadi itu dari 1 sampai 10 kira-kira yang sudah Ibu lakukan? Kalau yang sudah saya lakukan sih ya
7,5 lah. 7,5. Iya, 7,5. Lumayan itu sebenarnya Bu, 7,5. Iya. Iya. Terus kan mengidentifikasi anak-anak sudah ibu lakukan, terus ibu juga sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi anak, mengukur kekuatan kemampuan ibu. Ya. Terus kira-kira untuk mencapai tujuan itu, kalau apa tujuan itu kekuatan ibu yang paling katakanlah punya dampak bagi anak apa yang ibu miliki juga. Oke, jadi kalau menurut pendapat saya yang paling berdampak satu tadi memang penegasan di awal, Pak. Penegasan. Iya, penegasan di awal itu yang paling penting. Jadi sebelum memulai selanjutnya, ketika anak itu sudah tahu, oh berarti Ibu Sri aturan di awal begini dan itu kita sepakati. Iya, dan aturan kita buat berdasarkan kesepakatan bersama. Iya. Awalnya memang saya ajukan, Pak, saya pancing gimana, semisal begini, iya Bu, jadi kalau menurutmu kamu suka di kelas ini merasa nyaman atau kamu ketika masuk kesal nyaman Bu, itu jadi pemantik, Pak. Jadi saya buat pemantik, akhirnya menjadi sebuah kesepakatan dari pemantik yang saya buat. Sebenarnya saya mengarahkan tujuan saya, betul. Iya, tapi saya buat agar mereka menyadari bahwa itu yang mereka butuhkan, bukan Iya. saya yang membutuhkan. Artinya kemanfaatan itu untuk mereka juga. Gitu Benar, jadi saya buat mereka merasa memiliki atas kelasnya. Kalau ngelihat dari anak-anaknya dari sekian banyak, berapa siswa itu Bu di kelasnya? 31 30 siswa. siswa. Iya. Mungkin ada yang masih lambat meresponnya, ya, Bu. Ada yang sudah cepat gitu. Mungkin baru sekali perintah langsung jalan Iya, gitu kan. benar. Ada yang masih mendengar saja menyaksikan Iya, gitu. benar. Kira-kira dari sekian banyak itu hambatan yang paling sering muncul apa tuh?